Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa menjadi salah satu cara agar sebuah keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin berdoa, maka akan semakin membuat kita merasa dekat dengannya. Ada begitu banyak doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, mulai dari doa meminta rezeki, kesehatan, jodoh, dan lainnya. Tidak hanya untuk duniawi, masalah akhirat juga tidak luput dari doa yang diucapkan setiap hari. Selain manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun dirinya sudah mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga. Bahkan ternyata ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja sebagai kaum muslimin, kita juga ingin tahu doa apakah yang sering dimintai oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut informasi selengkapnya. Ternyata doa yang paling sering dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering diucapkan ialah, Ya Allah, Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, doa tersebut berbunyi, pengertian kebaikan dunia mencakup seluruh yang dibutuhkan manusia di dunia, sehingga dengannya ia akan menjadi baik. Misalnya, sehat, rezeki yang halal, rumah tinggal yang nyaman, istri solehah, anak-anak penyejuk mata, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketentraman, dan lain-lain. Lain halnya dengan kebaikan akhirat. Menurut Ibnu Katsir mengartikan mengenai kebaikan akhirat, kebaikan di akhirat yang tertinggi ialah berhasil masuk surga dan menikmati kondisi-kondisi yang menyertainya, seperti perasaan aman dari ketakutan yang paling dahsyat di aras, dimudahkan proses hisab atau perhitungan amal, dan lain-lain yang merupakan kejadian-kejadian yang menyenangkan di akhirat kelak. Doa meminta kebaikan ini diakhiri dengan permohonan supaya terlindung dari siksa api neraka. Tujuan dari doa ini jelas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kehidupan kita di dunia serta mendapatkan kemuliaan di akhirat dan juga terbebas dari siksaan neraka yang sangat menakutkan. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan, pernah terjadi satu peristiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Kondisi orang yang sakit ini sudah sangat mengenaskan. Beliau pun menanyakan asal muasal kejadian. Apakah engkau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah sebelumnya? Lelaki itu menjawab, ya, sebelumnya aku berkata, Ya Allah, hukuman yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, segerakanlah di atas diriku di dunia ini. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa engkau tidak berdoa meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terbebas dari api neraka? Begitu juga kejadian menarik pernah dialami Anas bin Malik. Sahabat mulia ini diminta untuk mendoakan orang-orang yang mendatanginya. Lantas beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah kami, kasihilah kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka meminta doa yang lain, maka Anas radhiyallahu anhu memanjatkan doa yang sama. Kemudian berkata, seandainya kalian telah dianugerahi ini, sungguh kalian telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Sahih. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa doa menjadi perantara antara kita dan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Jangan lupa untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliaulah tauladan terbaik di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu kemudian tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dari luapan dari isi hati yang tak tertahankan.
sehingga dengan begitu apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu atau menangis walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW bersabda, dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat? Rasulullah SAW bersabda, kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka? Rasulullah SAW menjawab, dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut kepada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka, berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika orang disibukkan dengan persoalan sendiri-sendiri termasuk para nabi, ketika mereka diminta pertolongan mereka menyatakan nafsi-nafsi, kecuali nabi teristimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan ummati, ummati. Bagaimana halnya dengan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka,
keluarlah gejolak api neraka jahanam, bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, Jibril berteriak, "Awas sambaran api menuju umat Muhammad," seraya membawa semangkuk air. Maka dengan secepat kilat Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, "Cepat Muhammad." Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya, beliau bertanya, "Wahai Jibril, air apakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah." Sahabat yang beriman, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.